Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan uji hipotesis untuk kesamaan rata-rata dua kelompok menggunakan perangkat lunak statistika yaitu SAS. Nah, sebagaimana sudah diketahui ya bahwa dalam uji ini ada yang namanya kasus univariat, yang mana kasus univariat ini ketika gitu pengujiannya adalah kita mau menguji hipotesis kesamaan dua rata-rata kelompok dengan menggunakan uji T. Nah, di sini kalau menggunakan SAS, kita misalnya punya dua kelompok data, ada kelompok 1 dan ada kelompok 2. Di sini kita pengen lihat apakah ada perbedaan rata-ratanya antara kelompok 1 dan kelompok 2. Dengan menggunakan SAS, kita bisa selesaikan ini menggunakan prox yang namanya adalah ini. Nah, proxy test. Jadi di sini kalau kita perhatikan ya teman-teman, di sini saya akan buat gitu kumpulan data tadi saya inputkan ke dalam lembar kerjanya SAS, ke dalam lembar kerjanya SAS. Yaitu di sini yang pertama ada namanya data, nanti namanya, lalu saya input kode grupnya. Kode grupnya ada apa aja. Nah, baru di bawah ini adalah ini data-datanya. Jadi ini ke bawah satu itu berarti maksudnya adalah kelompok 1. Kelompok 1 data pertamanya 1, kelompok 1 data keduanya 2, kelompok 1 data ketiganya 4, kelompok 1 data keempatnya 6, kelompok 1 data terakhirnya 6. Begitu seterusnya. Jadi ini adalah proses input data di SAS. Kita bisa klik, jadi memang dia versinya sebutkan dulu nanti ini namanya apa. Lalu ini kita semacam inputkan variabelnya di bagian sini. Nah, ini kita mengetikkan datanya. Jadi dia berdasarkan kalau tertulis baris. Jadi ini data pertama ini kelompok 1, kita tulis 1, nanti batasnya di sini. Di bawahnya adalah kelompok 2. Setelah itu, setelah datanya kita semua submit, kita panggil proxy testnya. Lalu yang mau diuji yang mana gitu ya. Nah, kelasnya kita definisikan. Kita mau hitung proxy testnya, kelasnya itu adalah kode grupnya. Nah, ini kalau kita pindahkan ke SAS, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ini adalah lembar kerja SAS-nya. Yang bagian atas ini semacam log-nya. Log itu kayak apa aja yang udah kita running, nanti dia akan ada suksesnya di sini kalau errornya muncul. Nah, jadi di bagian editor ini adalah lembar kerja SAS. Lembar kerja SAS, tadi karena kita udah punya sintaksnya, kita bisa copy paste aja, tapi kalau enggak kita bisa langsung nanti klik di sini. Nah, sekarang saya coba copy paste. Nah, maka dilihat di SAS ini, tampilannya adalah dia semacam ada batas garis-garisnya. Nah, tadi kalau kita udah akhiri satu perintah ya, ini lihat ada satu perintah, dia terpisah nih, kalau perintahnya udah selesai terpisah sama garis, artinya dia nanti akan berganti lagi gitu. Nah, ini untuk runningnya dia itu diklik, ditaruh aja kursornya yang mana mau di running, terus klik tanda gambar orang yang hampir berlari yang run. Nah, untuk yang pertama saya udah panggil ini. Saya udah running, dia sedang loading untuk hasilnya. Jadi kita tunggu dulu. Jika sudah selesai, nanti akan munculnya di bagian output. Munculnya di bagian result. Nah, ini ya tadi. Jadi dia udah muncul nih yang pertama. Dilihat tadi kita sintaksnya ada ini input ya datanya, terus kita panggil proc testnya. Proc testnya, di tesnya kelasnya apa? Nah, di sini dia ini di test udah muncul
semacam summary-nya atau statistik deskriptifnya. Kelompok 1 N-nya berapa, min-nya apa, standar deviasinya berapa, standar error, minimum dan maksimumnya. Nah, ini dia menghitung ya diferensinya antara min-nya yang kelompok 1 dan kelompok 2. Lalu yang di bawah ini adalah hasil dari analisisnya. Nah, yang terakhir nanti ini juga udah memunculkan gambar-gambarnya. Jadi kalau kita lihat di sini metodenya dia muncul yang minnya berapa, ini nanti ada 95% confidence interval yang di bawah, ini yang di atas. Nah, ini kalau kita lihat tadi di Excel kita punya ini ya. Kita punya dari SAS ini dia metodenya ada pool, ada sama setter wide. Jadi untuk di sini pool ini maksudnya apa gitu. Pool ini adalah kondisi kalau dia variansinya sama. Tapi kalau yang bawah ini itu kalau variansinya beda. Jadi yang pooled ini adalah yang variansinya sama, variansi datanya diduga sama. Kalau yang bawah itu ketika diduga dia beda. Nah, ini sebenarnya kita nggak perlu hitung manual ya. Jadi kita bisa lihat didapat v-value-nya berapa. Ketika kita anggap bahwa variansinya sama, maka ujinya ini bisa kita nyatakan dia kita lihat dari p-value-nya. P-value-nya yang mana? P-value-nya yang di bawah. P-value-nya yang ini. Saya mau lingkarin sebentar. Nah, ini ya untuk yang variannya sama, yang ini, yang bawah ini, yang untuk tidak sama. Dapat kita nilai P-nya adalah 0,1339. Ini artinya apa? Gitu. Artinya adalah dalam kasus ini dengan tingkat kepercayaannya kita bawah misalnya pakai 5%, dapat dinyatakan bahwa ujinya tidak signifikan karena tadi kalau dia di di sini ujinya tidak signifikan dengan p-value-nya untuk kasus variansinya tidak homogen. Jadi kalau kita pakai yang bawah yang 0,1353 ini dia nggak signifikan, tapi yang atas itu signifikan. Nah, jadi ini kita punya dua perbedaan hasil. Kemudian dari hasil ini kita juga bisa hitung yang namanya analysis of variance. Analysis of variance-nya bagaimana? Kita akan lihat sintaksnya. Nah, kemudian untuk yang ANOVA-nya ini sebenarnya langkahnya mirip. Kita masukkan dulu data-datanya. Kalau udah masih dengan tadi cara yang sama, kita masukkan datanya dulu. Kemudian kita pilih nanti di sini kita mau mengaktifkan kalau tadi dia t-test patch-nya, kalau di sini kita panggilnya nanti ANOVA. Nah, ini bisa kelihatan ya, kita panggil ANOVA, kita simpan data-datanya, masukkan datanya ini di input, lalu kita panggil proc ANOVA, kelasnya kode JR. Sebenarnya ini mirip dengan form DR pengerjaannya. Hanya saja misalnya kalau di R kita pakainya package, kalau di sini kita pakainya semacam proc-nya. Nah, berdasarkan hasil ininya, ANOVA-nya dilihat misalnya di sini derajat bebasnya ada berapa, diperhatikan. Kemudian kita akan samakan ini tadi ya di Excel-nya kita lihat bahwa
Di sini hasilnya itu adalah model errornya nanti di terakhirnya F-nya 0,1339. Nah, ini juga sama ya dengan kode GR-nya. Yang ini. Nah, jadi di bagian ini adalah p-value-nya nih. Dengan ini kita bisa simpulkan apa lagi? Nah, tadi sama seperti yang sebelumnya berarti. Selain itu, untuk menghitung yang namanya proc ini, kita juga bisa pakai, tadi kan udah ada ANOVA ya. Nah, di sini kita bisa pakai yang namanya proc IML. Namun di sini saya akan tampilkan hasil tampilannya. Sebenarnya apapun yang dipanggil, tampilannya itu nggak terlalu beda jauh. Tinggal kita yang mengembangkan aja. Nah, kalau kita lihat, ini ada plugnya IML. Dia simpan datanya di sini. Lihat. Nah, di sini dia perhitungannya lebih ini lagi. Dan sedikit ada versi-versi yang manualnya. Nah, misalnya di sini dia bikin ada minus-minusnya. Kemudian dia bikin X1 sama dengan Y1, XLM, dan lain-lain, dan seterusnya. Untuk apa? Sebenarnya sama, untuk mendapatkan fungsinya juga. Nah, di sini lihat nilainya. Nilai P-nya adalah 0,1339. Jadi memang dia masih kurang oke ya. Nah, kemudian untuk yang ini, kita juga bisa aktifkan proc GLM. Proc GLM ini berarti yang dia sifatnya tadi ada lebih dari satu grup, dan di dalam grup ada lebih dari beberapa area survei. Kita bisa pakai fungsinya ini, proc GLM. Saya copy dulu ya. Nah, ini dia juga mirip hitungannya ini. Tadi kita masukkan datanya. Kita analisis. Nah, ini jadinya MANOVA masuk dalam GLM-nya. Nah, ini kalau kita pakai yang approach GLM-nya, yang muncul nih seperti yang di awal tadi, ada buat lambdanya, pilih space-nya, hotelingnya, dan yang lain-lain. Nah, langkah yang sama sebenarnya kita bisa pakai untuk melakukan analisis di program R. Program R ini juga sudah banyak pengembangnya, jadi teman-teman sebenarnya untuk package-nya bisa langsung di searching aja sendiri, dibuat kebebasan.